Halo semuanya, di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Google Classroom sebagai platform utama pembelajaran digital yang interaktif sekaligus mengintegrasikan dua website pembelajaran lain yaitu Quizlist dan Edpuzzle untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Classroom atau Google Classroom adalah platform pembelajaran online gratis dari Google yang memungkinkan guru dan siswa untuk berkolaborasi, mengelola materi pelajaran, memberikan dan menerima tugas, serta berkomunikasi. Platform ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Docs, Sheets, dan Drive, menjadikannya solusi lengkap untuk kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Nah, setelah kita login ke akun Google Classroom sebagai guru, di halaman beranda kita dapat melihat semua kelas yang sudah kita buat. Di sisi kiri, ada menu mengajar yang menampilkan daftar kelas-kelas yang kita kelola. Dan di bagian atasnya terdapat kalender yang terhubung langsung dengan Google Calendar, menampilkan semua tenggat waktu tugas maupun jadwal rapat dari Google Meet. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk membuat kelas sendiri. Di bagian atas terdapat tanda tambah, lalu untuk membuat kelas, tekan buat kelas. Nah, setelah itu isi informasi yang dibutuhkan, seperti nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan juga ruang. Di sini kami membuat 12 MIPA 3 tahun ajaran 2025-2026 dan mata pelajaran biologi. Jika kelas sudah terbuat, maka akan ditampilkan kode yang dapat digunakan siswa untuk bergabung dengan kelas itu. Kode tersebut juga dapat di-link sebagai undangan kelas agar siswa dapat bergabung. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelas yang sudah kami buat, yaitu 12 MIPA 4. Yang pertama forum, tempat guru dan siswa bisa saling berinteraksi berbagi pengumuman. Lalu yang kedua ada tugas kelas, yaitu pusat aktivitas pembelajaran tempat guru membuat tugas, kuis, pertanyaan, atau berdiskusi ringan. Selanjutnya adalah orang, menampilkan daftar guru dan peserta didik yang tergabung di kelas ini. Selanjutnya adalah nilai, yaitu tempat untuk melihat dan mengelola nilai dari setiap tugas atau aktivitas. Selanjutnya kita pindah ke bagian tugas kelas. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih untuk membuat aktivitas pembelajaran. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pilihan tugas. Digunakan untuk memberikan pekerjaan atau latihan kepada siswa. Misalnya di sini saya akan membuat judul klasifikasi tingkat keanekaragaman hayati. Lalu di deskripsi tugas saya menulis pelajari 3 tingkat keanekaragaman hayati, lalu buatlah rangkuman singkat beserta contoh dari lingkungan sekitar. Kita juga bisa menambahkan lampiran dari Google Drive, link video YouTube, atau file materi dalam bentuk dokumen. Setelah itu, atur tanggal tenggat, lalu kirim. Nah, berikutnya ada tugas kuis. Di sini, secara otomatis, Google Classroom akan membuat Google Form yang bisa kita gunakan untuk membuat kuis tentang materi. Di sini, saya membuat contoh dengan judul konsep keanekaragaman hayati. Nah, kuis ini bisa diatur dengan kunci jawaban otomatis,
sehingga nilai siswa bisa langsung muncul setelah mereka mengerjakan. Selanjutnya adalah fitur pertanyaan yang bisa digunakan untuk membuat diskusi singkat. Misalnya, pertanyaan berupa, menurut kamu, apa penyebab utama menurunnya keanekaragaman hayati di Indonesia? Siswa dapat menuliskan pendapatnya dan memberi komentar pada jawaban teman-teman lainnya. Nah, jawaban dapat berupa jawaban singkat serta multiple choice. Kita juga dapat mengatur kepada siapa kita membagikan soal ini. Misalnya, kita tidak akan membagikannya kepada seluruh siswa. Nah, hal ini dapat membantu jika kita ingin mengadakan remedial. Nah, selanjutnya, di bagian materi, kita bisa membagikan bahan ajar seperti e-book, artikel jurnal, atau video pembelajaran. Lalu, kita juga dapat menggunakan kembali postingan. Nah, opsi ini memudahkan guru untuk menggunakan kembali tugas atau pengumuman dari kelas sebelumnya tanpa harus membuat ulang dari awal. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian yang seru, yaitu kolaborasi dengan Quizlize. Nah, penggabungan Quizlize dengan Google Classroom adalah integrasi platform quiz gamifikasi dengan sistem manajemen pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan analitik. Integrasi ini memungkinkan guru membuat kuis cerdas, melacak kemajuan siswa secara real time, dan memberikan umpan balik yang dipersonalisasi serta membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan siswa untuk dukungan yang lebih tepat. Pertama, buka situs quizlize.com terlebih dahulu dan login sebagai teacher. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita dapat membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi data-data berikut ini. Nah, jika telah berhasil masuk ke dalam akun, masuk ke dalam My Class, lalu di sini kita akan diarahkan untuk membuat kelas yang baru. Nah, setelah isi beberapa data yang dibutuhkan, lalu kita pergi ke laman untuk menghubungkan akun ini dengan akun pada Google Classroom. Nah, setelah terhubung dengan akun Google pada Google Classroom kita, sekarang kita dapat membuat quiz. Nah, pada Quizlize, kita dapat pilihan untuk membuat quiz dengan materi sendiri atau dengan bank soal yang telah disiapkan. Nah, jika kita ingin mengambil soal yang tersedia atau yang disiapkan pada Quizlize, pertama-tama kita tentukan dulu kelas serta materi apa yang akan kita buat kuisnya. Misalnya di sini kita ambil materi pelajaran biologi, materi keanekaragaman hayati. Nah, nanti akan ada soal-soal kuis yang telah disiapkan. Nah, soal-soal ini masih dapat kita ubah atau kita ganti beberapa. Di sini ada preview dan edit. Nah, di sini kita dapat mengganti soal serta mencobanya terlebih dahulu sebelum diberikan kepada peserta didik. Jika sudah yakin pada pilihan soal kita dapat menekan tombol Give to Class. Nah, yang menariknya pada website Quizlize ini, selain kita dapat mengatur tenggat, kita juga dapat menambahkan game pada quiz ini. Di sini tersedia beberapa jenis game yang dapat kita pilih. Nah, yang pertama ada Big Screen Game. Kita dapat menampilkan game di depan kelas atau On Device Game. Ini dapat dimainkan oleh masing-masing siswa. Nah, jika kita sudah memilih game apa yang akan kita gunakan, lalu tekan tombol Continue dan pastikan terlebih dahulu bahwa sudah tersambung dengan Google Classroom.
Nah, tekan tombol skip for now. Dan secara otomatis soal telah tersedia di masing-masing laman Google Classroom peserta didik. Nah, selain dari Google Classroom, guru juga dapat secara langsung melalui Quizlist untuk mereview kembali hasil-hasil jawaban peserta didik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kuis secara otomatis sudah masuk di dalam laman Google Classroom. Kemudian terdapat aplikasi EducaPlay, di mana aplikasi ini merupakan platform daring yang memungkinkan pengguna, terutama pendidik, untuk membuat berbagai jenis permainan dan juga aktivitas edukatif interaktif, di mana di platform ini menyediakan berbagai macam pilihan seperti kuis, teka-teki, dan pilihan-pilihan lainnya untuk memotivasi pembelajaran siswa. Untuk mengakses aplikasi EducaPlay bisa melalui website yang ada di Google. Bukalah aplikasi Google, lalu kemudian carilah EducaPlay. Setelah itu, masuklah ke dalam website EducaPlay dan akan menunjukkan tampilan seperti berikut. Setelah itu, pencetlah pada bagian garis 3 yang ada di pada sudut kanan untuk masuk ke dalam aplikasi EducaPlay. Lalu tekanlah pada tombol masuk. Setelah itu, masuklah pada aplikasi dengan menekan pada bagian sign up for free. Kemudian, kita bisa login menggunakan akun Google secara langsung atau mendaftarkan dengan email dengan cara mengisikan pada nama depan, email, dan buatlah password terkait dengan akun yang akan kita gunakan tadi. Kemudian, EducaPlay akan mengirimkan email verifikasi terhadap akun yang kita gunakan sebelumnya. Kemudian, kembalilah ke langkah awal, lalu masukkan akun yang sebelumnya sudah dibuat. Kemudian, kita dapat memulai permainan baru dengan cara memencet pada bagian permainan baru ataupun puzzle yang ada pada sudut kanan. Di sini akan keluar berbagai macam pilihan permainan dan kita akan menggunakan permainan Froggy Jumps untuk pada video ini. Lalu kita bisa memasukkan soal pada bagian yang dituju dan kita bisa juga membuat soal dari kata kunci menggunakan alternatif AI pada aplikasi, yaitu pada yang di bagian dilingkari, di mana kata kunci yang kita masukkan akan mengeluarkan soal-soal serta jawaban yang sudah tersedia. Apabila pengisian soal telah selesai, maka kuis yang kita buat dapat kita upload dengan cara menekan pada sudut bagian kanan tersebut. Jika telah diupload, kembalilah kepada halaman awal dan bagikan terkait kuis yang sudah kita upload tadi. Kemudian akan muncul bagian pada seperti gambar. Nah, untuk pada tampilan ini, scroll hingga ke bawah sampai memunculkan kalimat bagikan pada classroom atau kelas. Setelah itu, dikarenakan kita ingin mengintegrasikannya kepada classroom, maka pilihlah pada bagian G ruang kelas. Jika sudah menekan untuk bagian integrasi pada classroom, maka kita akan diarahkan pada menu login, di mana di sini kita dapat memilih akun email yang tersambung pada classroom dan juga akun EducaPlay kita, sehingga antara EducaPlay dan classroom akan saling terkoneksi. Jika sudah mengkoneksikan, jangan lupa untuk memberikan akses bagi akun EducaPlay terhadap akun Google kita. Kemudian secara otomatis kita akan memasuki laman untuk membagikan kuis kepada Google Classroom. Pada bagian ini kita perlu mengatur bagaimana nilai akan disimpan. Apakah nilai pertama yang akan disimpan atau nilai terbaik dari siswa saat mengulang yang akan tersimpan. Nah, adapun di sini saya menggunakan pengaturan yaitu menyimpan nilai untuk pertama kali. Hal ini agar nilai siswa merupakan nilai pertama yang mereka kerjakan tanpa mengulang-ulang. Kemudian barulah kita memencet pada bagian simpan draft. Hal ini supaya soal ini bisa tersambung langsung ke dalam Google Classroom. Kemudian tugas pun akhirnya terkoneksi ke dalam Google Classroom.